Anda sedang mendengarkan UT Radio, Open Education Station for All. Memasuki era revolusi. Station for all UT listeners, terima kasih Anda masih mendengarkan UT Daytime bersama saya Fatima Eva. Dan seperti janji saya tadi, hari ini kita ada tutorial online ya, dengan tema macam-macam pendekatan dan metode pengembangan moral anak TK. Nah, UT listeners, saat ini sudah ada narasumber kita di studio, yaitu Ibu Dr. Mukti Amini MPD, yang merupakan dosen pengampu dari mata kuliah metode pengembangan moral dan nilai-nilai agama. Betul Ibu ya? Iya. Terima kasih sudah hadir di studio Ibu. Ya, dan UT listeners serta mahasiswa dimanapun Anda berada. Program tutorial udara ini merupakan program yang membahas materi perkuliahan melalui media radio. Dan apabila Anda mempunyai pertanyaan ataupun tanggapan yang berkaitan dengan materi kuliah ini, silakan ya hubungi kami melalui nomor telepon 021-7490-941 pesawat 1322, atau bisa juga melalui surat dengan alamat Pusat Pengembangan Multimedia Universitas Terbuka, Jalan Cabe Raya Pondok Cabe Ciputat 15437. Kami akan menampung dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda tentunya melalui acara ini juga. Nah, saudara mahasiswa, tutorial kali ini akan membahas, tadi sudah Eva bilang ya, macam-macam pendekatan dan metode untuk pengembangan moral anak TK. Dan pastinya Ibu Mukti udah siap-siap menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Langsung saja ya, Bu. Okay. Pertemuan kali ini kita bahas macam-macam pendekatan dan metode untuk pengembangan moral dan anak TK. Bisa Ibu jelaskan sebetulnya apa sih Bu itu semua? Iya, jadi salah satu perkembangan anak usia dini kan perkembangan moral ya. Perkembangan moral dan perkembangan moral ini kan harus kita kawal, harus kita beri stimulasi sejak awal. Ya. Nah, stimulasi itu kan tentu harus pas, harus tepat, sehingga perlu ada metode-metode khusus untuk mengawal perkembangan itu supaya perkembangan nanti mencapai optimal. Oke. Nah, berarti memang ada berbagai macam metode yang dapat digunakan untuk mengembangkan moral anak TK. Ya, silahkan betul. Ibu jelaskan macam-macam metodenya apa saja. Metode yang paling umum dan sebetulnya telah dilaksanakan oleh banyak orang tua kita gitu ya, orang tua pada anaknya itu bercerita. Ya, bercerita. Kalau dulu mungkin ibu sering mendongeng untuk anaknya sambil mau tidur gitu ya, atau dalam kondisi ngobrol, itu sebetulnya sudah bagian dari menanamkan moral pada anak usia dini, dan itu memang turun-temurun seperti itu. Cuma sayangnya memang kalau sekarang kebiasaan atau kegiatan mendongeng ini sudah agak berkurang ya setelah ada gadget, sayangnya gitu ya. Jadi banyak tergantikan dengan benda gadget itu, terus tahu anak tertidur. Padahal sebetulnya dengan bercerita antara orang tua dengan anak itu banyak sekali manfaat. Nanti kita akan bahas manfaatnya apa saja. Tapi salah satu metode yang umum yang banyak kita sudah lakukan adalah dengan bercerita ya. Bercerita sebagai media yang utama dalam menyampaikan moral. Oke, berarti memang bercerita ini bisa jadi media penyampaian nilai-nilai juga ya, Bu? Iya, sangat. Ke anak gitu. Jadi si anak bisa tahu moral value dari cerita itu, yang mana dia juga bisa aplikasikan di kehidupannya sehari-hari, tentunya dengan cara-cara sederhananya si anak. Iya, itu betul. ya tadi yang pertama dari macam metode yang dapat digunakan untuk mengembangkan moral anak TK adalah bercerita. Nah, UT listeners, abis ini kita masih akan ngobrol-ngobrol lagi karena masih ada beberapa macam lagi ya Bu dari metode yang dapat digunakan untuk mengembangkan moral anak TK. Yang pertama baru bercerita, yang kedua, yang ketiga apa setelah yang satu ini? Anda sedang mendengarkan UT Radio, Open Education Station for All.
Memasuki era revolusi industri 4.0, UT dituntut untuk terus melakukan inovasi agar dapat meningkatkan kapasitas dan perannya sebagai cyber university. Berbagai upaya yang dilakukan UT untuk meningkatkan angka partisipasi kasar APK perguruan tinggi serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran merupakan tantangan sekaligus peluang dalam upaya meningkatkan kompetensi SDM bangsa yang berkualitas. Hari ini, satu lagi tonggak sejarah perjalanan pendidikan kita pancangkan, khususnya di bidang pendidikan tinggi, yaitu dengan diresmikannya Universitas Terbuka. Sejak berdiri pada tanggal 4 September 1984, UT dengan sistem pembelajaran terbuka dan jarak jauh telah menunjukkan karya nyata dalam pemerataan pendidikan tinggi yang berkualitas dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua. Peran UT dalam mengukuhkan konektivitas bangsa di era siber inilah yang diangkat sebagai tema Dies Natalis UT ke-35 tahun ini. Dalam kiprahnya selama 35 tahun, UT telah menjelma menjadi sebuah PTJJ yang modern. Saat ini, seluruh layanan kegiatan inti layanan mahasiswa dapat dilakukan secara fully online, mulai dari registrasi hingga ujian. Saat ini, UT telah menawarkan 40 program studi jenjang sarjana, diploma, dan magister di bawah 4 fakultas, yakni Fakultas Ekonomi atau FE, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik atau FISIP, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP, dan Fakultas Sains dan Teknologi FST. Selain itu, UT juga menyediakan program sertifikat berupa program mata kuliah mandiri atau PMKM, program Massive Open Online Courses atau MOOCs, program pendidikan berkelanjutan, serta program pelatihan instruksional, PJJ, dan kemampuan profesional. Sebagai PTN yang menerapkan sistem belajar jarak jauh, UT berupaya untuk memberikan layanan agar mahasiswa baru mempunyai kesiapan mengikuti proses belajar di UT yang berprinsip pada belajar mandiri. Sejak tahun 2018, selain memberikan orientasi studi mahasiswa baru atau OSMB, UT juga memberikan pendalaman materi kepada mahasiswa baru agar lebih siap menjadi pembelajar mandiri yang tangguh melalui kegiatan pelatihan. You are listening UT Radio, Open Education Station for All. UT Radio Open Education Station for All. UT listeners, Anda masih di UT Daytime bersama saya Fatima Eva, dan kita tengah ada tutorial online dengan tema hari ini yaitu macam-macam pendekatan dan metode pengembangan moral anak TK bersama dosen pengampu Ibu Dr. Mukti Amini MPD yang saat ini juga menjabat sebagai Ketua Program Studi PG PAUD di Universitas Terbuka. Kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ya. Tadi kita sudah membahas satu macam metode yang tentunya dapat digunakan untuk mengembangkan moral anak TK, yaitu bercerita. Tapi Ibu belum menjabarkan tentang manfaatnya. Silahkan Ibu, manfaat bercerita untuk anak-anak itu seperti apa? Ya, tadi memang baru sekilas ya tentang bercerita. Bercerita ini banyak sekali manfaatnya selain mengembangkan moral, yang menanamkan nilai moral, tentu juga melatih bahasa anak ya, karena bagaimanapun kan melalui cerita akan bertambah kosakata anak, terus juga melatih karakter-karakter yang lain sesuai dengan isi cerita itu. Misalnya tentang karakter tangguh ya, nanti dia akan mendapatkan gambaran tentang ketangguhan. Anak yang rajin, tentang anak yang rajin misalnya juga akan nyampe pada anak tentang karakter-karakter yang diinginkan. Juga bisa termasuk ke yang sifatnya fisik pun sebetulnya bisa melalui cerita. Gitu ya. Jadi dari gambaran yang jelas tentang fisik, nanti ada keinginan anak untuk melakukan itu suatu saat gitu. Jadi ternyata memang banyak sekali ya bisa mengkomunikasikan nilai-nilai budaya, nilai sosial, nilai keagamaan ya Bu ya.
kisah-kisah mungkin karena sedang Ramadan ini jadi kisah-kisah para nabi, Iya, betul. sahabat nabi begitu ya. Menanamkan etos kerja, etos waktu, etos Allah, mengembangkan fantasi juga Iya, ya Bu. betul. Kemudian juga bisa mendidik akal, budi pekerti serta mampu mengembangkan potensi pengetahuan anak. Nah, ada metode lain Bu selain bercerita? Ada metode lain, cuma sebelum sampai sana mungkin saya ingin menjelaskan macam-macam bercerita yang bisa kita gunakan ke anak. Oke, ya. silakan. Ya tadi kita sudah sekilas kita bahas tentang mendongeng ya. Nah, salah satu jenis bercerita lain yang bisa kita lakukan adalah story reading, membacakan buku. Ya, ini juga salah satu metode yang efektif sekali sebetulnya, sekaligus mempersiapkan anak untuk suka membaca. Jadi membaca tanpa paksaan gitu ya, tidak melalui drilling, tapi melalui pembiasaan. Dia sudah tertarik dengan buku sejak awal, meskipun buku yang tadinya full gambar saja tanpa tulisan, lalu lama-lama ada cuma tulisan satu baris di bawahnya begitu ya, dan seterusnya bertahap. Itu jika dilakukan secara rutin ternyata efeknya bagus sekali ke anak-anak. Dan ini juga yang yang kurang diteladani oleh para orang tua sekarang tampaknya ya, story reading ini. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, bisa juga bercerita dengan papan flanel ya. Papan flanel yang suka buat lap kacamata lah kalau kita tuh ya, bahannya itu ditempelkan beberapa benda. Ya, itu bisa. Sebetulnya macam-macam yang bisa kita lakukan, tidak hanya papan flanel, bisa juga dengan media. Kalau orang tua dulu tuh suka menggunakan gerakan tangan. Dengan bayangan ya, ada kelinci, ada kambing, itu sebetulnya sangat efektif gitu ya. Dan anak-anak sangat stimulasi ininya, perkembangan imajinasinya. Anak-anak juga jadi meniru-niru gerakan tangannya, gimana motoriknya juga jadi terlatih. Betul, iya. Yang lebih kompleks lagi mungkin bercerita dengan media boneka gitu ya. Media boneka yang sederhana kan bisa kita lakukan misalnya dengan boneka jari ya, yang bekas kaos tangan nggak kepakai itu bisa juga, atau dengan boneka tangan, itu sekarang sudah mulai banyak, sampai dengan benar-benar panggung boneka seperti unyil ya, kalau zaman saya. Kalau zaman sekarang saya kurang tahu. Unyil ya, itu bagian dari bercerita dengan boneka. Jadi memang ada beberapa teknik bercerita juga ya. Ada bercerita dengan langsung baca buku cerita, kemudian pakai ilustrasi dari buku gitu ya. Kemudian mendongeng juga. Mendongeng tentunya ini juga ada part, kalau misalkan ada tokoh apa, si ibu atau si ayah yang bercerita ini mengubah suaranya gitu ya Bu ya. Selain itu juga pakai papan flanel dan dengan media boneka. Nah, kemudian berdasarkan penjelasan tadi ada 5 teknik dalam bercerita. Metode lain selain bercerita yang bisa digunakan untuk mengembangkan moral anak? Metode lain yang bisa kita lakukan misalnya adalah karya wisata. Jalan-jalan lah ya, jalan-jalan. Ini paling seneng kayaknya ya Bu ya. Betul, anak-anak itu paling merasa hore gitu kan ya kalau diajak jalan-jalan ya. Meskipun kalau sekarang banyak orang tua ngajak jalan-jalannya ke mall. Nah, itu yang kurang pas. Tetapi kita sebetulnya ini perlu kita agendakan ya, jalan-jalannya itu kemana supaya jelas ke arah tujuan pengembangan moral yang mana yang mau kita tanamkan. Bisa ke daerah alam, bisa juga jalan-jalan ke museum, jalan-jalan kemana yang memang ada manfaatnya untuk perkembangan moral anak gitu ya. Dan ini juga bagian dari metode yang efektif untuk mengembangkan moral. Jadi memang jalan-jalan ini juga pasti banyak manfaatnya juga ya Bu. Di antaranya adalah membangkitkan minat anak pada suatu hal. Misalkan anak-anak senang hewan-hewan, biasanya anak-anak laki-laki itu ya senang hewan, bisa diajak ke kebun binatang gitu. Atau enggak senang sama otomotif, ada anak kecil yang senang mobil-mobilan, mungkin bisa diajak ke satu wilayah yang mana informasi mengenai itu lebih banyak gitu. Ada sesuai minat anak. Jadi memang ini juga bisa memperoleh perolehan informasi di si anak juga ya Bu. Sekaligus kalau pengembangan moralnya misalnya ya bagaimana supaya kita bisa menjadi orang yang ahli dalam masalah mobil itu, berarti kan harus belajar rajin gitu ya. Harus tahu betul, tidak asal suka aja ya. Jadi tidak hanya informasi tentang satu hal yang diminati anak, tapi juga ahli jadi si anak juga tahu ahli di bidang itu tuh siapa, apa pekerjaannya, apa saja. Terus upaya untuk mencapai ke sana itu dia dulu bagaimana gitu. Jadi nggak lihat hasil akhirnya saja, sehingga itu menanamkan kepada dia, kalau saya pengen seperti Pak itu, saya pengen jadi pembalap kayak gitu, saya harus melakukan ini
ini gitu. Tertanamkan, itu kan bagian dari moral juga. Oke, baik. Jadi disarankan agar karya wisatanya nggak ke mall aja gitu ya Bu ya. Malah jangan ke mall. Jangan ke mall, tapi ke tempat-tempat lain karena pasti banyak sekali tempat yang bisa dieksplor jadi karya wisata. Nah, bisa Ibu berikan contoh agar mahasiswa bisa paham Bu mengenai karya wisata ini, baiknya sebetulnya apa yang dilakukan, apa yang disiapkan? Ya, kalau dalam konteks karena ini kita mahasiswa adalah para guru PAUD, tentu konteksnya adalah secara formal ya. Karya wisata dengan mengajak anak-anak secara bersama-sama, tentu pertama harus survei dulu ya. Dia harus survei lokasi dari tingkat keamanannya bagaimana, kenyamanannya bagaimana. Ada tim advance-nya, lalu kemudian persiapan dengan biasanya mengajak komite ya, PUMG, orang-orang tua tertentu, dan sebisa mungkin tidak semua orang tua diajak. Karena itu biasanya malah memecah konsentrasi ya, jadi tidak pas gitu, beberapa pengembangan yang ingin disampaikan ke anak jadi kurang optimal ya. Cukup PUMG saja, terus kemudian nanti guru menyampaikan persiapannya apa saja yang diperlukan. Terus kalau sampai di lokasi ya pengembangan moralnya misalnya dari sejak awal naik bisnya berdoa dulu, nanti sampai lokasi nanti berdoa sampai pada tujuan, mau makan dan seterusnya, itu kan juga dipraktekkan. Terus bagaimana mensyukuri ciptaan Tuhan, betul, tadabbur alam ya. Daun yang jatuh terus rumput boleh diinjak atau tidak dan sebagainya, itu kan pengembangan moral yang langsung dari alam kalau memang ke alam. Kalaupun ke yang buatan misalnya ke museum, kita juga kan belajar tadi tentang ketangguhan, tentang kepahlawanan, itu kan masuk semua ke situ. Jadi persiapannya harus super duper matang ya, apalagi ini yang dibawa kan anak-anak kecil gitu kan ya. Termasuk juga pendampingan orang tua, guru, bisa bercerita melalui bercakap-cakap atas apa yang disaksikan anak-anak gitu ya. Selain itu penting nggak sih Bu mengenai briefing role playing? Artinya kalau misalkan kita ingin ke kebun binatang, sebelum kita pergi ke kebun binatangnya, artinya bisa seminggu sebelum itu atau 2 minggu sebelum itu diceritakan dulu ke anak-anak bahwa kita akan kemana, di sana ada apa. Jadi anak-anak enggak yang kaget, mungkin ada yang takut dengan binatang, tapi ada yang excited. Tapi untuk mengantisipasi anak-anak yang takut ini, butuh nggak sih briefing role playing seperti itu? Sangat Mbak. Jadi biasanya kalau di TK sebagai guru dia sudah harus merancang itu sejak dari rancangan pembelajaran mingguannya. Nah, misalnya dibikin 2 minggu gitu ya. Nah, terus pada hari keberapa karya wisatanya, tapi sebelumnya sudah ada prolognya gitu ya. Mungkin dijadikan diskusi, mungkin dijadikan kegiatan anak, penugasan, mungkin dia menggambar atau apa. Terus setelah itu baru perjalanan wisatanya. Kembali pun nanti ada begitu lagi, diskusi lagi, terus apa yang dia lihat boleh digambar atau bikin jurnal. Kalau jurnalnya anak-anak kan berupa gambar seperti itu. Jadi sampai kemudian kalau memungkinkan di display hasilnya, itu bisa anak-anak akan jauh lebih menarik gitu ya untuk anak puas gitu ya dengan apa yang dia dapatkan. Oke, menarik sekali listeners, pastinya juga jadi banyak pertanyaan yang ingin disampaikan. Boleh banget ya Anda mahasiswa yang ingin bertanya atau ingin menanggapi berkaitan dengan materi kuliah ini, silahkan bisa hubungi kami di nomor telepon 021 7490941 pesawat 1322, atau bisa juga melalui surat dengan alamat Pusat Pengembangan Multimedia Universitas Terbuka, Jalan Cabai Raya Pondok Cabe Ciputat 15437. Saya Fatima Eva dan tentunya Ibu Dr. Mukti Amini akan kembali setelah lagu. Anda sedang mendengarkan UT Radio, Open Education Station for All.
Untuk menghadapi era revolusi industri generasi keempat, UT terus berinovasi demi memantapkan jati dirinya sebagai cyber university. Berbagai upaya terus dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi atau TIK dalam menghadapi era disrupsi. Era disrupsi telah menginisiasi lahirnya cara-cara yang lebih inovatif dan disruptif di dunia pendidikan. Hal ini akan mendorong terjadinya digitalisasi sistem pendidikan. Menyikapi hal tersebut, UT telah melakukan berbagai perubahan yang bersifat inovatif, mulai dari kegiatan registrasi, pengembangan bahan ajar, pelaksanaan tutorial, hingga ujian akhir semester yang dilaksanakan secara online. Dalam sistem registrasi, UT telah mengembangkan sistem registrasi online atau SRO melalui beragam devices seperti komputer ataupun smartphone. Dalam pengembangan bahan ajar, UT telah mengembangkan bahan ajar digital berbentuk PDF dan EPUB yang dapat diakses melalui Digital Library UT. Sedangkan dalam tutorial, UT sudah lama mengembangkan tutorial online atau Tuton yang dirancang dalam Learning Management System atau LMS secara asinkronus. Seiring dengan perkembangan teknologi web, UT mengembangkan tutorial online synchronous dengan mengintegrasikan aktivitas Tuet, e-lecturing, dan video conference atau VCon pada aktivitas tutorial online. Untuk pelaksanaan ujian akhir semester, sudah lama UT menyelenggarakan sistem ujian online. Pelaksanaan ujian online sampai dengan tahun 2017 hanya diselenggarakan di kantor UPBJJ UT dengan memanfaatkan jaringan internet dan komputer yang terstandar. Namun, pada tahun 2018, UT sudah mengembangkan dan menguji cobakan ujian online yang dilengkapi dengan fasilitas online proctoring. Sistem baru ini memungkinkan mahasiswa dapat mengikuti ujian secara online dimanapun mahasiswa berada tanpa perlu kehadiran seorang pengawas. Selain itu, UT juga menyediakan sumber belajar terbuka atau lebih dikenal dengan istilah Open Educational Resources atau OER. Oleh UT, istilah OER tersebut diberi nama Suaka UT yang merupakan singkatan dari Sumber Pembelajaran Terbuka Universitas Terbuka. Suaka UT ini dapat diakses bukan hanya untuk mahasiswa, tapi juga masyarakat umum secara gratis. Cakupan materi yang ada dalam Suaka UT antara lain UT TV yang berbasis YouTube, UT Radio yang ditransmisikan melalui internet, materi pengayaan berbasis online atau MPBO, perpustakaan digital, Guru Pintar Online atau GPO, yakni merupakan portal untuk para guru di seluruh pelosok Indonesia agar mereka dapat mengakses sumber belajar dengan cepat, mudah, dan relatif murah. UT juga menyediakan konten dalam Suaka UT yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat tanpa dipungut biaya, yaitu Massive Open Online Courses atau MOOCs. UT juga telah membangun layanan bantuan belajar yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa, yaitu berupa Dry Lab dan e-seminar. Dry Lab merupakan layanan bagi mahasiswa untuk melakukan kegiatan praktik atau praktikum yang dilakukan secara virtual dengan simulasi melalui komputer. Sedangkan e-seminar merupakan layanan yang diperuntukkan bagi mahasiswa saat mahasiswa tersebut mengikuti mata kuliah yang mewajibkan mahasiswa mempresentasikan hasil penelitiannya. Dalam mendukung layanan kepada mahasiswa atau calon mahasiswa, UT telah menyediakan beberapa fasilitas, yaitu pertama, Halo UT atau Online Customer Center, yaitu layanan pendukung untuk membantu mahasiswa memperoleh informasi tentang UT yang dapat dihubungi melalui berbagai media komunikasi. Kedua, digital marketing dengan memanfaatkan media sosial UT. Dalam mendukung pembelajaran e-learning kepada mahasiswa, fasilitas yang disediakan UT adalah wifi.id,
yaitu layanan jaringan internet untuk publik berbasis wireless atau hotspot yang disediakan oleh Telkom dan dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa UT untuk mengakses internet. Microsoft Office 365, yaitu layanan UT online yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa guna meningkatkan kapasitas email, berbagi hasil presentasi, serta konferensi via web. Sentra Layanan UT atau disingkat SALUT. Sentra ini merupakan perpanjangan tangan UPBJJ yang berada di kota atau kabupaten strategis untuk memberikan dukungan layanan bagi mahasiswa, calon mahasiswa, atau anggota masyarakat terkait dengan informasi ke-UT-an, kegiatan pembelajaran, dan kegiatan pendidikan lainnya. Untuk menjaga standar mutu, UT juga telah mendapat pengakuan dari dalam dan luar negeri, yaitu oleh International Organization for Standardization atau ISO, Badan Akreditasi Nasional atau BAN-PT, dan International Council for Distance Education atau ICDE yang berpusat di Oslo, Norwegia. We know that Universitas Terbuka share this commitment, providing world-class, accessible, higher education, and we're very proud to support you. That university UT Radio, Open Education Station for All. UT listeners, kembali Anda mendengarkan UT Daytime bersama saya Fatima Eva, dan masih di tutorial online bersama Ibu Dr. Mukti Amini MPD yang merupakan dosen pengampu dari mata kuliah Metode Pengembangan Moral dan Nilai-Nilai Agama, yang saat ini juga menjabat sebagai Ketua Program Studi PG PAUD di Universitas Terbuka. Ibu, tadi kita sudah ngobrol mengenai dua pendekatan atau dua macam ya Bu, tentang pengembangan moral anak TK. Ada yang pertama itu bercerita, kemudian yang kedua karya wisata yang ternyata persiapannya harus luar biasa matang ya Bu. Nah, kemudian metode atau macam yang ketiga, apa lagi? Salah satu yang bisa kita gunakan untuk mengembangkan moral di anak dan banyak dilakukan itu adalah bernyanyi. Bernyanyi justru ya? Bernyanyi. Kita tahu dunia anak-anak itu dunia yang lekat dengan lagu, dengan nyanyian. Betul. Gitu ya. Dan memang secara sistem otak ya, otak itu akan menerima hal-hal yang menyenangkan kan, sistem limbik kita. Nah, salah satu hal yang menyenangkan itu kan melalui nyanyian. Maka banyak pesan-pesan moral yang dikembangkan dengan nyanyian kan, misalnya kayak sebelum kita makan cuci tanganmu dulu gitu ya, terus atau mandi ayo mandi gitu ya, macam-macam hal yang memang kita perlukan untuk ke anak-anak itu memang lebih efektif dengan daripada ayo mandi kan lainnya. Nah, itu seperti itu. Jadi sebagai guru PAUD tentu berarti harus pandai untuk berkreasi ya, bisa parodi lah, mungkin dengan nada yang aslinya diganti syairnya sesuai dengan kebutuhan gitu, sesuai dengan moral yang ingin dikembangkan pada anak-anak. Itu perlu sekali. Oke, itu bernyanyi. Tapi pada dasarnya sebetulnya manfaatnya sama ya Bu, antara bercerita dan menyanyi ini. Jadi menumbuhkan nilai-nilai yang ingin si anak ini serap, harus si anak ini serap gitu ya Bu. Tapi sebetulnya kalau dalam hal apa sih anak ini bisa menerima sesuatu yang disisipkan melalui nyanyian? Secara umum hampir semua aspek ya, artinya ya kegiatan sehari-hari, dari kegiatan bantu diri ya kalau dalam istilah TK, makan, minum, mandi itu kan semua ada lagunya ya. Dulu kita mengenal Ibu Sud kalau tidak salah sama Bu Kasur ya, dengan berbagai macam lagu yang seperti itu bisa melalui nyanyian yang digunakan biasanya untuk sekedar pengingatan, remindering aja ke anak-anak, misalnya lupa cuci tangan, bukan ayo cuci tangan dulu, tapi pakai lagu gitu. Dia lebih tergerak gitu ya, dan dia biasanya juga akan ikut menyanyi. Jadi sebetulnya apapun aktivitas anak, kalau gurunya kreatif dia bisa sambungkan ke sebuah lagu gitu ya. Dan itu lebih menarik. Tadi Ibu bilang bahwa kalau anak-anaknya senang, sebetulnya anak-anak pun akan lebih mudah menerima informasi. Itu ada hubungannya dengan kayak kalau misalkan kita nih orang-orang gede gitu, kalau otak kita sudah ada dalam gelombang alfa, itu kita bisa betul-betul nyerap informasi itu. Anak-anak juga seperti itu atau? Sama saja, cara kerja otak kita kan sama kan. Kalau di PAUD sebetulnya ini di mata kuliah yang lainnya. Jadi ada, kan kita tahu ya, ada 3 bagian otak yang utama. Ada yang sistem limbik, batang otak, ada otak korteksnya. Nah, sistem limbik itu kan yang akan menentukan apakah nanti akan masuk ke korteks atau cuma berhenti di batang otaknya. Nah,
kesalahan para orang dewasa pada umumnya, orang tua biasanya itu kan banyak menyuruh atau misalnya memarahi. Nah itu kan seperti dribble bola aja gitu ya, mantul-mantul saja tapi tidak masuk, itu masuk ke batang otak saja. Tetapi ketika dia menyentuh dengan lembut, bernyanyi, ngajak bercerita, nah itu mulai tembus ke sistem limbiknya yang nanti lari ke korteks. Itu yang kita harapkan kan. Makanya ada metode-metode ini supaya memang bisa tembus ke sistem limbik itu. Yang mana si anak juga jadi kondisinya tenang gitu betul. Ya, kondisinya menyenangkan. Jadinya si anak menerima sisipan informasi yang memang harus dia serap. Begitu ya Bu. Nah, UT listeners dan mahasiswa dimanapun Anda berada, kita sedang membahas mengenai macam-macam pendekatan dan metode untuk mengembangkan moral anak TK. Tentunya dengan dosen pengampunya sendiri ya, yaitu Ibu Dr. Mukti Amini MPD. Dan tadi kita sudah membahas mengenai 3 macam pendekatan atau metode untuk mengembangkan anak-anak ya, untuk mengembangkan moral anak TK. Yang pertama itu bercerita, kemudian ada teknik-teknik berceritanya juga, kemudian yang kedua ada karya wisata, yang mana ternyata memang anak itu sebelum karya wisata butuh untuk di briefing role playing, artinya diceritakan dulu kita akan berkarya wisata kemana. Dan yang ketiga barusan adalah tentang bernyanyi. Ini seru sekali memang bernyanyi ini, karena pendekatan pembelajaran yang secara nyata ini ternyata mampu membuat anak senang dan bergembira. Tentunya anak diarahkan pada situasi dan kondisi psikis membangun jiwa bahagia, senang menikmati keindahan melalui ungkapan kata dan nada, dan salah satu yang dapat disisipkan pada saat kegiatan dengan pendekatan bernyanyi adalah mengembangkan nilai-nilai moral. Nah, bagi Anda, UT listeners dan mahasiswa PG PAUD dimanapun Anda berada, apabila Anda punya pertanyaan atau punya tanggapan yang tentunya berkaitan dengan materi kuliah ini, silahkan ya hubungi kami melalui nomor telepon 021 7490941 pesawat 1322, atau bisa juga melalui surat dengan alamat Pusat Pengembangan Multimedia Universitas Terbuka, Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Ciputat 15437. Tentunya kami akan menampung pertanyaan-pertanyaan Anda dan akan menjawab melalui acara ini juga. Ibu, kita akan ngobrol-ngobrol lagi setelah ini ya. Kita akan bahas metode yang berikutnya. Oke. UT listeners dan mahasiswa, saya Fatima Eva dan tentunya Ibu Mukti Amini akan kembali setelah lagu. Tetap dengarkan UT Radio, Open Education Station for All. Anda sedang mendengarkan UT Radio, Open Education Station for All. Memasuki era revolusi industri 4.0, UT dituntut untuk terus melakukan inovasi agar dapat meningkatkan kapasitas dan perannya sebagai cyber university. Berbagai upaya yang dilakukan UT untuk meningkatkan angka partisipasi kasar APK perguruan tinggi serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran merupakan tantangan sekaligus peluang dalam upaya meningkatkan kompetensi SDM bangsa yang berkualitas. Hari ini, satu lagi tonggak sejarah perjalanan pendidikan kita pancangkan, khususnya di bidang pendidikan tinggi, yaitu dengan diresmikannya Universitas Terbuka. Sejak berdiri pada tanggal 4 September 1984, UT dengan sistem pembelajaran terbuka dan jarak jauh telah menunjukkan karya nyata dalam pemerataan pendidikan tinggi yang berkualitas dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua. Peran UT dalam mengukuhkan konektivitas bangsa di era siber inilah yang diangkat sebagai tema Diasnatalis UT ke-35 tahun ini.
Dalam kiprahnya selama 35 tahun, UT telah menjelma menjadi sebuah PTJJ yang modern. Saat ini, seluruh layanan kegiatan inti layanan mahasiswa dapat dilakukan secara fully online, mulai dari registrasi hingga ujian. Saat ini, UT telah menawarkan 40 program studi jenjang sarjana, diploma, dan magister di bawah 4 fakultas, yakni Fakultas Ekonomi atau FE, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik atau FISIP, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP, dan Fakultas Sains dan Teknologi FST. Selain itu, UT juga menyediakan program sertifikat berupa program mata kuliah mandiri atau PMKM, program Massive Open Online Courses atau MOOCs, program pendidikan berkelanjutan, serta program pelatihan instruksional, PJJ, dan kemampuan profesional. Sebagai PTN yang menerapkan sistem belajar jarak jauh, UT berupaya untuk memberikan layanan agar mahasiswa baru mempunyai kesiapan mengikuti proses belajar di UT yang berprinsip pada belajar mandiri. Sejak tahun 2018, selain memberikan orientasi studi mahasiswa baru atau OSMB, UT juga memberikan pendalaman materi kepada mahasiswa baru agar lebih siap menjadi pembelajar mandiri yang tangguh melalui kegiatan pelatihan keterampilan belajar mandiri atau PKBM yang merupakan bagian dari kegiatan edukasi keterampilan belajar mahasiswa atau EKBM. Berbagai inovasi dilakukan oleh UT untuk peningkatan layanan pendidikan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi terkini agar mampu menjangkau seluruh kalangan, dimanapun dan kapanpun tanpa kendala. Bahan ajar sebagai materi utama dalam pembelajaran disediakan, selain tercetak juga berbentuk digital. Bahan ajar digital ini bersifat interaktif dalam format EPUB serta dapat diunduh secara gratis dan digunakan secara offline oleh setiap mahasiswa UT melalui berbagai perangkat, baik tablet, handphone, maupun desktop. Dalam rangka untuk memfasilitasi pemantapan hasil belajar mahasiswa secara mandiri, UT menyediakan pembelajaran secara online yang disebut tutorial online atau tuton yang bersifat asinkronus. Selain itu, tutorial bersifat sinkronus juga disediakan dalam bentuk tutorial berbasis web atau TUWeb, e-lecturing, dan video conference atau VCon. Dalam penyelenggaraan ujian, inovasi dilakukan dengan pengembangan sistem ujian online tanpa pengawas ruang yang hadir secara fisik di lingkungan mahasiswa, yang disebut dengan online proctoring. Dengan online proctoring ini, mahasiswa dapat ujian dimanapun selama mereka memiliki akses terhadap internet. Selain itu, untuk mendukung kegiatan belajar mahasiswa, berbagai fasilitas belajar yang dapat diakses mahasiswa secara langsung antara lain UT TV, UT Radio, perpustakaan digital, materi pengayaan mata kuliah berbasis online, latihan mandiri, dry lab. Fasilitas lain yang diberikan UT untuk mendukung proses belajar online adalah fasilitas internet gratis berupa Wi-Fi ID dan Microsoft Office 365. Untuk memperluas jangkauan layanan hingga ke seluruh pelosok dan luar negeri, UT memiliki 39 kantor UPBJJ atau Unit Program Belajar Jarak Jauh di seluruh Indonesia dan Pusat Pengelolaan Layanan Luar Negeri. Selain itu, UT juga bekerja sama dengan berbagai mitra untuk mendirikan sentra layanan UT atau SALUT di beberapa wilayah. Untuk menjaga standar mutu UT, secara kontinu UT selalu direview oleh Badan Akreditasi Nasional maupun internasional, yaitu oleh International Organization for Standardization atau ISO, Badan Akreditasi Nasional atau BAN-PT, dan International Council for Distance Education atau ICDE yang berpusat di Oslo, Norwegia. Maka yang namanya e-learning kalau kita kembangkan, classroomless, borderless akan terjadi. Tidak ada lagi kelas, tidak ada lagi batas negara, maka pendidikan tinggi harus kita lakukan suatu perubahan yang mendasar. Pada saat kesempatan ini, yang sudah memanfaatkan peluang semacam itu,
hanya satu-satunya di Indonesia yang pertama kali hanyalah universitas terbuka yang dalam hal ini. Dalam upaya meningkatkan angka partisipasi kasar perguruan tinggi nasional yang masih rendah, berbagai upaya kerjasama dilakukan dengan perguruan tinggi atau instansi lain. Kerjasama ini sangat penting untuk menyukseskan program strategis Kemenristek Dikti terkait penyelenggaraan pendidikan jarak jauh dan pembelajaran dalam jaringan yang akan semakin diperluas bagi perguruan tinggi lain. Dengan capaian jumlah lebih dari 1,7 juta alumni, serta hampir menjangkau seluruh kabupaten kota di wilayah Indonesia dan 39 negara, terbukti UT mampu mengemban misi pemerintah untuk membuka akses pendidikan yang seluas mungkin bagi warga negara Indonesia dimanapun mereka berada, serta mengukuhkan konektivitas bangsa di era cyber. Daytime, spesial tutorial online. Hari ini temanya adalah macam-macam pendekatan dan metode pengembangan moral anak TK bersama dosen pengampunya langsung yaitu Ibu Dr. Mukti Amini MPD yang saat ini juga menjabat sebagai Ketua Program Studi PG PAUD di Universitas Terbuka. Tadi kita sudah ngobrol-ngobrol mengenai beberapa pendekatan ya Bu, ada bercerita, kemudian juga karya wisata atau jalan-jalan dan bernyanyi. Kemudian metode selanjutnya apa Bu? Ya, masih ada satu metode lagi yang perlu kita tahu, tapi sebelum ke sana mungkin ada sedikit penekanan tentang bernyanyi yang ingin saya sampaikan silakan. ya, Mbak. Jadi sekarang kelihatannya tuh anak-anak usia TK pun lebih menyukai lagu-lagu dewasa. Nah, ini juga sebuah keprihatinan. Artinya sebetulnya guru PAUD atau guru TK itu memang harus punya kemampuan untuk menciptakan lagu sendiri, gitu ya. Jadi meskipun sederhana dengan menggantikan syair-syair yang pas atau ya memang membuat melodi sendiri, gitu ya. Itu ada ketentuannya. Kalau untuk anak usia PAUD itu biasanya ambitusnya hanya do sampai la saja. Jadi tidak terlalu tinggi, terlalu rendah, itu kan nanti menyulitkan mereka. Terus penggalan-penggalan katanya juga mudah dipahami, mudah dihafalkan, tidak terlalu panjang, biasanya akan menarik. Dulu Ibu Kasur itu kan banyak banget ya membuat lagu-lagu untuk anak, tapi kan sekarang tampaknya ini ada krisis lagu-lagu anak, dan sebetulnya tidak harus mengandalkan para pencipta lagu yang profesional gitu ya. Guru TK juga diharapkan dapat menciptakan lagu sendiri supaya anak-anak itu tidak terlalu banyak masuk lagu-lagu dewasa. Bukan lagu dewasa itu tidak bagus, cuma kalau untuk anak-anak kan belum pas gitu ya. Jadi pas, betul. Kurang bagus lah kalau untuk perkembangan mereka. Minimal jadi lagunya pakai lagu yang ada tapi liriknya diubah dengan informasi yang ingin disisipkan agar si anak ini bisa terima gitu betul. Ya. Iya, kebetulan kita juga di UT Radio setiap pagi kita putarkan 2 lagu kanak-kanak sebagai campaign kita untuk save lagu anak-anak. Jadi memang lagu anak-anak yang zaman saya anak-anak tuh kan ada menabung, mengenai rupiah, kemudian mengenai menyayangi kakek nenek, tentang bintang-bintang, belum lagi tentang binatang. Banyak hal ya Bu. Iya, betul. Artinya memang banyak moral, banyak pesan banyak pesan yang memang harus anak terima, apalagi anak ini lagi di golden age-nya ya, masa-masa PAUD, masa-masa TK, jadinya pas dengan bernyanyi itu ya Bu. Ada tambahan lain Bu untuk ditekankan lagi bagi para mahasiswa PG PAUD agar bisa lebih konsentrasi lagi untuk mendidik anak-anaknya?
Ya, jadi bagi guru PAUD memang mutlak paling tidak bisa menguasai satu alat musik ya, supaya standar gitu iramanya, jangan sampai di sana itu iramanya A, di sini B, karena cuma mengandalkan pendengaran aja gitu. Jadi ada standar itu menguasai satu alat musik yang bisa sebagai sarana dia untuk menciptakan lagu lah atau mengganti liriknya tadi. Itu yang utama. Kalau dulu di SPG itu kan memang kemampuan itu sangat ditekankan. Jadi harus bisa main piano, harus bisa main ini. Kalau mungkin sekarang sudah lebih jauh lebih ringan, tetapi sebetulnya kan beban moral kita sebagai pendidik sama ya, bahwa kita memang harus bisa, jangan sampai guru PAUD suaranya aja nyanyi fals gitu kan, nanti kemudian nurun ke anak-anaknya semuanya jadi ikut nada itu false gitu ya, karena hanya mengandalkan pendengaran gitu. Itu yang perlu. Oke, jadi memang harus paling tidak menguasai satu alat musik yang bisa digunakan saat mengajar gitu ya. Saya membayangkan anak-anak PAUD seru juga ya kalau belajarnya gurunya tuh main gitar gitu, atau main suling, atau main ukulele. Pasti lebih interaktif juga dengan si anak gitu ya. Itu tadi mengenai metode ketiga dari macam pendekatan dan metode pengembangan moral anak TK. Metode selanjutnya, Bu? Ya, ini metode yang terakhir, yaitu metode bersajak atau puisi. Metode bersajak atau puisi ini bisa dua cara ya. Dalam arti memang kita mengajak anak-anak untuk membacakan puisi yang sederhana, yang memang untuk anak-anak. Bisa juga diajak menyimak puisi orang lain, gitu. Itu juga bagus gitu ya. Puisi yang memang isinya itu tentang pengembangan moral, misalnya tentang perjuangan ibu melahirkan, itu biasanya nanti anak-anak nangis gitu ya. Lalu cuma mendengarkan saja. Meskipun ini agak sulit, tetapi sebetulnya bisa ya. Artinya memang anak-anak kan memang belum bisa membaca. Jadi membaca puisi itu bukan berarti membaca, tetapi lebih kepada menirukan ya, setelah menyimak menirukan dari gurunya saja. Jadi kemudian dia menirukan seperti apa yang disampaikan gurunya, lama-lama hafal. Makanya tidak boleh panjang-panjang sajaknya, tetapi syarat dengan pengembangan moral yang ingin kita harapkan apa gitu. Berarti kalau ditanya memangnya sajak atau puisi yang seperti apa sih yang bisa masuk ke anak-anak? Karena kalau kita bahas mengenai puisinya sendiri, ini kan udah macam-macam nih, yang kata-katanya bersayap dan lain sebagainya. Puisi yang cocok untuk anak-anak? Yang simpel saja, misalnya satu bait ya, Ibu, Engkaulah yang melahirkanku. Aku berterima kasih padamu gitu ya. Dari simpel kata-katanya, terus ada sajak juga di sana kan, itu kan semua ya, polanya kan anak juga belajar tentang keindahan, belajar rima gitu ya. Itu akan menghaluskan rasa. Gitu ya. Jadi dari kecil dia sudah terbiasa dengan mengembangkan perasaan seninya itu ya, keindahan itu, sehingga dia mulai menyukai keindahan yang lain. Yang pastinya juga ini pendekatan yang bisa menimbulkan rasa senang, gembira, bahagia, dan efek-efek lain tergantung dari apa yang sedang dibahas ya, muatan si puisinya. Anak bisa masuk ke dalam suasana indah, halus gitu ya, tadi yang keindahan itu menghargai arti sebuah seni. Nah, itu tadi ya metode terakhir ya, Bu? Iya, betul. Metode terakhir yaitu bersajak. Nah, bagi Anda mahasiswa dan UT listeners dimanapun Anda berada, bagi Anda yang ingin bertanya atau punya tanggapan yang tentunya berkaitan dengan materi kuliah ini, silahkan ya hubungi kami melalui telepon dengan nomor 02174900941, pesawat 1322, atau melalui surat dengan alamat Pusat Pengembangan Multimedia Universitas Terbuka, Jalan Cabai Raya, Pondok Cabe, Ciputat, Tangerang Selatan 15437. Tentunya kami akan menampung pertanyaan-pertanyaan Anda dan akan menjawab melalui acara ini juga. Saya akan putarkan satu lagu, mahasiswa dan juga Ibu, mohon izin. Setelah ini kita akan bahas mengenai rangkumannya ya, Bu, dari tadi yang sudah kita bahas. Tetap dengarkan UT Radio, Open Education Station for All. Anda sedang mendengarkan UT Radio, Open Education Station for All.
Memasuki era revolusi industri 4.0, UT dituntut untuk terus melakukan inovasi agar dapat meningkatkan kapasitas dan perannya sebagai cyber university. Berbagai upaya yang dilakukan UT untuk meningkatkan angka partisipasi kasar APK perguruan tinggi serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran merupakan tantangan sekaligus peluang dalam upaya meningkatkan kompetensi SDM bangsa yang berkualitas. Hari ini, satu lagi tonggak sejarah perjalanan pendidikan kita pancangkan, khususnya di bidang pendidikan tinggi, yaitu dengan diresmikannya Universitas Terbuka. Sejak berdiri pada tanggal 4 September 1984, UT dengan sistem pembelajaran terbuka dan jarak jauh telah menunjukkan karya nyata dalam pemerataan pendidikan tinggi yang berkualitas dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua. Peran UT dalam mengukuhkan konektivitas bangsa di era siber inilah yang diangkat sebagai tema Dies Natalis UT ke-35 tahun ini. Dalam kiprahnya selama 35 tahun, UT telah menjelma menjadi sebuah PTJJ yang modern. Saat ini, seluruh layanan kegiatan inti layanan mahasiswa dapat dilakukan secara fully online, mulai dari registrasi hingga ujian. Saat ini, UT telah menawarkan 40 program studi jenjang sarjana, diploma, dan magister di bawah 4 fakultas, yakni Fakultas Ekonomi atau FE, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik atau FISIP, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP, dan Fakultas Sains dan Teknologi FST. Selain itu, UT juga menyediakan program sertifikat berupa program mata kuliah mandiri atau PMKM, program Massive Open Online Courses atau MOOCs, program pendidikan berkelanjutan, serta program pelatihan instruksional, PJJ, dan kemampuan profesional. Sebagai PTN yang menerapkan sistem belajar jarak jauh, UT berupaya untuk memberikan layanan agar mahasiswa baru mempunyai kesiapan mengikuti proses belajar di UT yang berprinsip pada belajar mandiri. Sejak tahun 2018, selain memberikan orientasi studi mahasiswa baru atau OSMB, UT juga memberikan pendalaman materi kepada mahasiswa baru agar lebih siap menjadi pembelajar mandiri yang tangguh melalui kegiatan pelatihan keterampilan belajar mandiri atau PKBM yang merupakan bagian dari kegiatan edukasi keterampilan belajar mahasiswa atau EKBM. Berbagai inovasi dilakukan oleh UT untuk peningkatan layanan pendidikan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi terkini agar mampu menjangkau seluruh kalangan, dimanapun dan kapanpun tanpa kendala. Terima kasih Anda masih mendengarkan UT Daytime bersama saya Fatima Eva dalam program tutorial online bersama Ibu Dr. Mukti Amini MPD yang merupakan dosen pengampu dari mata kuliah metode pengembangan moral dan nilai-nilai agama. Dan tema hari ini adalah macam-macam pendekatan dan metode pengembangan moral anak TK. Tadi kita sudah ngobrol-ngobrol ya Bu, kita sudah ada di akhir sesi dan saya akan meminta Ibu untuk memberikan rangkuman dari apa yang sudah kita bahas hari ini. Silakan Ibu. Iya. Jadi untuk mengembangkan moral anak TK kita juga memerlukan metode atau pendekatan yang pas ya, yang memang tepat sehingga perkembangan moral ini dapat berkembang dengan optimal ya, sesuai keinginan kita atau harapan kita. Nah, ada 4 metode utama yang bisa kita gunakan untuk anak TK atau anak PAUD. Yang pertama itu adalah bercerita ya, dengan berbagai macam tekniknya. Yang paling sederhana adalah dengan mendongeng ya, tanpa media apapun. Kemudian bisa dengan story reading atau membaca buku ya, buku majalah atau buku macam-macam versinya, ada bantal buku pillow book segala macam ya. Kemudian bisa juga dengan media papan flanel atau media-media yang lain ya, media yang sifatnya ditempelkan. Terus yang terakhir adalah dengan boneka ya, dengan panggung boneka atau boneka jari, boneka tangan ya, variasinya banyak. Itu untuk metode yang pertama. Metode yang kedua yang bisa kita lakukan yang juga sangat penting adalah jalan-jalan
ya, karya wisata itu juga sangat penting, tentu dengan persiapan yang jauh lebih matang ya daripada sekedar yang bercerita gitu ya, karena ini kan menyangkut keamanan nyawa ya biasanya ya. Nah, sehingga persiapannya jauh lebih matang, sehingga harus ada juga pendahuluan di kelas supaya anak-anak tidak blank di lapangan sekedar jalan-jalan tidak mendapatkan apa-apa, tetapi memang value-value yang mau kita tanamkan, nilai-nilai yang kita tanamkan itu sudah disosialisasikan sejak awal di kelas gitu ya, sebagai rancangan pembelajaran. Kemudian pulang dari karya wisata pun juga tetap diulang lagi sampai kemudian membuat hasil karya sesuai dengan lokasi di mana anak itu berkarya wisata. Itu akan optimal. Yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah mengajak anak-anak bernyanyi. Ya, bernyanyi supaya informasi yang dia terima itu karena dengan nada maka menyenangkan ya, tidak merasa diperintah, tidak merasa dimarah-marah gitu ya. Dan dia akan menjalankan secara otomatis apa-apa yang diinginkan oleh guru atau orang tua. Itu dengan bernyanyi. Dan yang terakhir adalah dengan membacakan sajak atau berpuisi ya, karena ini akan melatih rasa anak-anak ya, menghaluskan rasa, juga menanamkan seni ya, rasa seni ya, betapa kata-kata yang indah itu memang enak didengar, enak dirasa gitu ya, sehingga kemudian bisa menimbulkan perasaan mungkin haru, mungkin sedih, mungkin gembira, tergantung konten dari puisi yang dibaca. Ya, itulah yang 4 metode utama yang bisa kita pakai untuk mengembangkan moral anak-anak. Baik, semoga bermanfaat untuk para mahasiswa dan UT listeners dimanapun ada berada. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu sudah hadir dan memaparkan mengenai macam-macam pendekatan dan metode pengembangan moral anak TK. Terima kasih Ibu sekali lagi. Sama-sama Mbak Eva. Dan UT listeners, itu tadi adalah penutupan ya dari tutorial udara hari ini mengenai macam-macam pendekatan dan metode pengembangan moral dan anak TK. Dan semoga bermanfaat, semoga berterima, dan bagi Anda para mahasiswa PAUD, selamat belajar. Di